Oke, kita mulai langsung saja ya untuk perkuliahan kita hari ini. Sebetulnya di week kelima ini kita ada kuis ya. Kuisnya kita lakukan di hari Jumat besok gitu kan ya. Tapi kita bisa majukan sedikit ya pertemuan kita. Jadi pertemuan week 6 itu kita majukan di week kelima. Tapi untuk kuisnya materinya tidak sampai materi di week ke-6. Jadi materinya Anda cukup pelajari sampai dengan klasifikasi menggunakan K-nearest neighbors ya. Seperti itu. Jadi yang week 6 ini nggak akan masuk di kuis. Dan juga nanti di week ke-7 ya, week ke-7 sebelum UTS kita kosongkan saja gitu ya. Jadi kita nggak perlu ada kuliah di week ke-7, kita geser sedikit ya di week ke-6. Jadi week 6 besok kita geser ke week 5, week 7 kita geser ke week 6, week 7-nya kita kosong. Seperti itu. Oke, untuk materi kita hari ini kita akan belajar mengenai algoritma klasifikasi yang lain, yaitu naive Bayes ya. Di samping algoritma KNN yang sudah Anda pelajari sebelumnya di week kelima ya, week keempat ya, yang sudah saya jelaskan lewat video. Nanti kita juga akan bahas ya mengenai algoritma KNN. Dan juga setelah kita belajar mengenai algoritma naive Bayes, kita akan lanjutkan untuk berdiskusi mengenai tugas ya, tugas yang sudah Anda kerjakan kemarin. Nanti saya ingin beberapa dari Anda menunjukkan tugasnya, nanti kita diskusikan bersama dan itu bisa jadi referensi sebelum kuis di week ke-5 ini ya, di hari Jumat besok. Seperti itu. Oke, kita mulai saja ya. Untuk perkuliahan kita hari ini, kita akan mendiskusikan mengenai algoritma naive Bayes. Algoritma naive Bayes ini bisa dibilang simpel ya, seperti algoritma KNN. Karena algoritma ini perhitungannya memang ada perhitungannya, beberapa equation gitu ya, tapi tidak cukup kompleks ya. Sehingga bisa kita kategorikan algoritma naive Bayes ini algoritma yang klasifikasi yang ringan dan simple juga, seperti itu. Dan performance-nya juga tidak kalah baik dengan algoritma KNN, seperti itu ya. Oke. Naive Bayes classifier ini adalah sebuah classifier yang berdasarkan probabilitas ya. Jadi basic dari algoritma naive Bayes ini dari perhitungan probability ya. Kita sebut teoremanya itu adalah teorema Bayes. Tapi sebelum kita lihat ya algoritma naive Bayes ini, saya ingin sedikit memberikan review terkait dengan perhitungan probabilitas yang mungkin sudah Anda pelajari waktu Anda belajar matematika di SMA gitu ya. Pertanyaan saya, kalau kita punya dadu ya, kita punya dadu, itu ada 6 sisi ya. Kemungkinan munculnya satu sisi itu probability-nya berapa? Berapa? Dadu ya, satu dadu. Satu per 6 ya. Karena ada 6 sisi berarti ya satu kali lemparan berarti kemungkinannya muncul angka 1, angka 2, angka 3 sampai angka 6 itu adalah seper 6. Kalau saya punya koin ya, koin itu punya head sama tail. Tadi probability-nya berapa? Koin itu punya dua sisi kan? Jadi probability munculnya satu sisi itu berapa? Setengah, jadi setengah satu per dua. Oke, saya kira masih ingat ya teori terkait dengan probabilitas gitu ya. Jadi teorema Bayes ini ya itu menggunakan perhitungan probabilitas untuk mengklasifikasikan sebuah data. Jadi kalau bisa kita bilang ya, misalnya kita punya sebuah observasi ya, sebuah data, sebuah row gitu ya. Kira-kira data ini itu dia masuk ke kelas yang mana? Itu kita representasikan dengan nilai probabilitas. Misalnya kalau kita asumsikan di dataset Iris ya yang ada di KNN kemarin, kira-kira Iris dataset kemarin ada berapa macam kelas? Kalau Anda ingat kemarin berapa macam kelas? Di dataset Iris kemarin, di video KNN kemarin, itu ada berapa jenis bunga? Ya, bunga Iris itu ada berapa jenis? Victor ada Victor. Victor, berapa jenis kemarin? Iris dataset itu ada berapa macam jenis?
Lupa. Videonya kemarin jelas atau enggak? Iya, ya. Berapa 3? Ya, 3. Apa saja kemarin? Setosa, versicolor, sama virginica. Ini ada 3 ya. Kalau kita punya sebuah observasi, misalnya sebuah data ya, apakah data ini masuk ke virginica, versicolor, atau setosa, itu kita representasikan dengan nilai probabilitas. Nah, logikanya data itu karena menggunakan teori probabilitas ya, kita cari nilai probabilitas yang paling tinggi, gitu ya. Nah, misalnya yang paling tinggi dia masuk ke setosa, berarti ya, dan kita bilang observasi itu masuk ke labelnya setosa. Tapi perhitungannya tidak sesimpel kalau kita menghitung probabilitas dadu ya. Kalau dadu kan gampang 1/6 gitu ya. Tapi kalau kita menggunakan teorema Bayes itu kita menggunakan persamaan teorema Bayes, yaitu sama dengan probabilitas A ya, P A diberikan event B. Jadi cara bacanya ini adalah kita sebut sebagai conditional probabilitas, conditional probabilities, atau probabilitas dengan kondisi tertentu. Nah, lambangnya itu P ya, dalam kurung A, terus ada simbol apa itu namanya? Simbol kayak garis lurus gitu ya. A, P, A, B. Cara bacanya adalah probabilitas munculnya A jika diberikan event B. Artinya seperti ini analoginya. Misalnya, berapakah probabilitas ya, orang yang merokok di dalam orang yang minum kopi? Kita bisa asumsikan orang yang merokok itu adalah A, B itu orang yang minum kopi. Jadi kalau kita menghitung probabilitas A diberikan event B, artinya adalah berapa probabilitas orang yang merokok di dalam orang yang minum kopi. Saya coba tuliskan lagi. Di sini misalnya saya tuliskan ya. A itu adalah orang yang merokok gitu ya. B itu orang yang minum kopi. Nah, jadi kalau saya cari conditional probability P A diberikan event B, artinya adalah saya menghitung jumlah orang yang merokok di dalam orang yang minum kopi, gitu ya. Nah, orang yang merokok di dalam orang yang minum kopi. Jadi conditional probability itu harus diberikan event yang lain. Jadi ya, bacanya itu P probabilitas A jika diberikan event B. Gitu ya. Pertanyaan saya, jika saya balik, ya, saya balik, probabilitas B diberikan event A. Artinya adalah berapa banyak orang yang minum kopi di dalam orang yang merokok. Probabilitas orang yang merokok di dalam orang yang minum kopi dengan probabilitas orang yang minum kopi di dalam orang yang merokok itu sama atau beda? Beda ya. Beda mestinya. Misalnya saya mau mengumpulkan orang yang suka minum kopi di lab FIK ya. Itu ada 100 orang yang minum kopi. Dan 100 banyak. Kursinya hanya 30. Misalnya saya mengumpulkan 30 orang yang 30 itu suka minum kopi semua. Saya masukkan ke ruang lab FIK. Saya hitung orang yang merokok di dalam orang yang minum kopi itu probabilitasnya berapa. Sama saya balik, saya kumpulkan orang yang merokok ya ke dalam lab FIK, terus saya hitung orang yang minum kopi di dalam orang yang merokok. Pasti kan beda. Nah, jadi cara menghitung probabilitas conditional probability, yaitu probabilitas A diberikan event B, itu sama dengan probabilitas event B diberikan event A dikalikan munculnya probabilitas A dibagi dengan probabilitas B. Jadi untuk menghitung teorema Bayes itu cara menghitungnya seperti ini. Gitu ya. Bagaimana cara merelasikan teorema Bayes ini untuk mengklasifikasikan sebuah data? Jadi seperti ini. A ini ya. A ini saya umpamakan sebagai label gitu ya. Ini adalah labelnya atau kelasnya ya. Ini adalah kelas ya, or label atau labelnya itu adalah A. Kenapa kok probabilitas A diberikan event B ini? A ini itu adalah kelas atau label karena tadi seperti yang saya bilang, kalau nanti kita ingin mengklasifikasikan sebuah data, apakah dia masuk ke kelas atau label tertentu itu menggunakan probabilitas, nilai probabilitas gitu ya.
probabilitas, ya, nilai probabilitas. Jadi A itu adalah labelnya, B-nya ini adalah atributnya, gitu ya. Ini adalah atributnya. Nah, ini atributnya. Artinya adalah jika saya memiliki data gitu ya, jika saya memiliki data dengan atribut tertentu, gitu kan, probabilitas data itu masuk ke label A itu berapa persen? Jadi kan seperti itu. Probabilitas munculnya atau probabilitas munculnya label, ya, label A jika kita memiliki atribut ini itu berapa persen. Nah, cara menghitungnya seperti itu. Nanti di slide berikutnya ada perhitungan lebih detail ya. Ya. Dan kita asumsikan bahwa semua atribut ya, kalau di naib bias itu, semua atribut itu independen. Jadi atribut itu tidak saling berkaitan. Kita asumsikan seperti itu. Mengapa dibilang naib gitu ya? Karena asumsinya semua data yang ada di dataset kita, semua atribut itu tidak saling berkaitan. Padahal logikanya ya, kalau kita ingin, anggap saja ingin memprediksi umur seseorang, ya, umur seseorang bisa kita prediksi dari berat badan sama tinggi badannya. Asumsinya atau contohnya analoginya seperti itu. Tapi sebetulnya tinggi badan sama berat badan itu harusnya berkorelasi ya. Biasanya kalau tingginya semakin tinggi, logikanya pasti berat badannya juga semakin tinggi karena semakin tinggi orang kan tulangnya juga semakin masanya semakin tinggi. Tapi kalau kita pakai teorema bias, kita tidak mempertimbangkan relasi antar atribut itu. Jadi atribut itu semuanya independen, gitu ya. Kita tidak memandang korelasi antar atribut. Atribut itu kita pandang sebagai individu yang independen, gitu ya, tidak saling berkaitan. Oke. Jadi seperti ini ya untuk menghitung probabilitas sebuah observasi ya yang memiliki atribut B, maka kemunculan probabilitas labelnya jika diberikan event B itu berapa persen. Oke, perhitungan selanjutnya bagaimana cara menghitung ini? Ya, menghitung ini caranya gimana? Kita coba lihat di slide berikutnya. Nah, ini ada perhitungan yang lebih detail ya. Ini sama ya, ini teorema Bayes tadi ya. Teorema Bayesnya seperti ini. Nah, ini kita sebut sebagai posterior ya. Oke, jadi persamaan yang di sebelah kiri ini kita sebut sebagai posterior, sedangkan yang ada di kanan ini, yang ada di kanan ini kita sebut sebagai likelihood. Oke, kita pahami istilahnya dulu. Ini kita sebut sebagai likelihood. Nah, ini ya likelihood. Ini posterior, ini likelihood. Sebetulnya sama ya. Ini adalah penjabaran dari teorema Bayes. PA diberikan event B, itu jadinya P, Y sama dengan CK diberikan event X1, X2 sampai dengan XN. Yang mana X1, X2, dan XN ini itu adalah atribut ya, atributnya. Ya, atribut dari sebuah observasi. Gitu ya. Sedangkan yang ada di sebelah kanan ini, itu kita jabarkan lagi, probabilitas munculnya atribut X1, X2 sampai dengan XN jika kita berikan label K. Artinya adalah likelihood ini akan kita hitung dari dataset training kita. Sedangkan posterior ini kita gunakan untuk memprediksi sebuah data yang baru. Jadi proses testingnya itu ada di posterior, sedangkan likelihood ini kita ambil dari dataset training kita. Dikalikan dengan probabilitas munculnya kelas K di dataset kita dibagi dengan probabilitas munculnya X1, X2 sampai dengan XN dari dataset kita. Oke, perhitungannya memang sedikit panjang, tapi kalau kita lihat example-nya itu nanti mudah untuk memahaminya. Jadi jangan khawatir terkait dengan rumusnya terlalu kompleks gitu ya. Nanti kita coba lihat perhitungan example-nya di slide berikutnya itu akan lebih simpel. Oke ya. Jadi posterior, ini likelihood ya. Dan ini adalah marginal probability. Munculnya probabilitas X1, atributnya itu muncul di dataset kita itu berapa banyak.
sampai dengan xn, sedangkan ini probabilitas munculnya kelas K. Oke, ini kita bahas lebih detail lagi terkait dengan likelihood ya. Ini kita coba detailkan lagi. Cara menghitung sebuah likelihood. Gitu ya. Likelihood ini, kalau kita lihat di slide berikutnya, cara menghitungnya kan seperti ini ya. Nah, likelihood ya, itu sama dengan probabilitas munculnya X1 jika diberikan kelas K, munculnya X2 jika diberikan kelas K, dan seterusnya. Terus kita kalikan, ya, ini adalah simbol Pi. Simbol Pi itu mirip dengan simbol sigma ya. Kalau sigma itu kita gunakan untuk menambahkan, kalau Pi ini kita gunakan untuk mengalihkan. Jadi artinya adalah kita akan kalikan semua probabilitas munculnya atribut X ya, jika labelnya itu K. Terus kita cari nilai maksimalnya. Oke, kita akan coba lihat di contohnya langsung saja. Oke, ini adalah dataset yang contohnya mau kita lakukan klasifikasi ya. Kita punya berapa atribut ini? Kira-kira atributnya ada berapa ini? Labelnya ini play tennis ini ya. Ini labelnya. Labelnya ada 2, no atau yes. Atributnya berapa kira-kira? 4 atau 5? Oke ya, ini kita coba lihat dari contohnya langsung biar lebih mudah untuk dipahami. Apakah D ini termasuk atribut? Subrata ada ya? Kalau nggak salah ada. Ah, oke. Ini kira-kira atributnya ada berapa? Jumlah atributnya berapa? Labelnya kan 1 ya. Y ini labelnya. Oke, ini label ya. Kalau gitu atributnya ini ya, outlook, temperature, humidity, dan wine ya. Jadi ada 4 ya atributnya ya. D ini nggak termasuk ya. D ini kan atribut apa ya? Dia cuman menandakan hari ke-1 itu kondisinya seperti ini gitu ya. Jadi ini datasetnya adalah dataset untuk mengklasifikasikan apakah kita bermain tenis atau tidak berdasarkan cuaca ya, cuaca, temperatur, kelembapan sama kecepatan angin gitu ya. Nah, ini kelebihannya kalau kita menggunakan AI bias, kalau datanya itu berupa data kategorikal, kita nggak perlu ubah ke dalam data numerical terlebih dahulu ya. Kalau KNN pasti harus kita ubah ke numerical. Tapi kalau di AI bias ini dia langsung bisa kita gunakan untuk dataset yang tipenya kategorikal. Oke, jika kita punya data seperti ini ya, kita punya data seperti ini, terus ini dataset trainingnya ini. Ini kita gunakan untuk train ya. Nah, kita gunakan untuk train. Nah, jika ada data yang baru ya, data yang barunya seperti ini. Ini ada data baru. Ini data barunya yang di bawah. Nah, jika ada data baru seperti ini, jika cuacanya itu cerah ya, sunny, terus temperaturnya itu dingin, kelembapannya tinggi, dan kecepatan anginnya strong ya. Ini kita gunakan untuk testing dataset yang baru. Itu ya. Nah, untuk testingnya ini kita gunakan data baru ini. Nah, kira-kira dia harusnya playing tenis atau tidak? Seperti itu kan ya. Nah, gimana cara mengklasifikasikannya? Kita coba lihat di slide berikutnya. Oke, yang pertama yang harus kita lakukan, kita bikin tabel seperti ini. Ini tabel yang kita buat ya. Nah, tabelnya ini sebanyak jumlah atributnya. Karena kan kita punya 3 atribut, berarti kita akan membentuk tabel sebanyak 4 yang isinya itu adalah kemungkinan dari cuaca. Kita mulai dari cuacanya dulu, outlook. Karena di outlook ini ada 3 jenis ya. Kalau tidak sunny, overcast ya rain gitu ya. Nah, kalau sunny dia bermain tenis itu sebanyak 2. Kalau overcast dia bermain tenis itu sebanyak 4. Kalau rain dia bermain tenis dari dataset training kita ya. Ini based on ini ya. Ini based on data ini. Gitu ya. Ini based on data ini. Nah, makanya di sini kita coba hitung yang yes itu berapa, yang no itu berapa. Kita hitung semua. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau datanya itu sunny, jika sunny, ya, maka
lebih banyak tidak bermain tenis gitu ya, berdasarkan dataset training kita. Tapi sebetulnya karena tadi seperti yang saya bilang, naive Bayes itu dia memandang atribut itu dia independen, jadi tidak saling berkaitan dengan atribut yang lain. Jadi outlook ini kita pandang tidak berkaitan dengan temperatur dan lain sebagainya. Nah, ini kita bikin tabel seperti ini. Terus kita hitung probabilitasnya menggunakan MLE. Oke, MLE itu apa? MLE itu adalah sebentar. MLE itu singkatan dari Maximum Likelihood Estimator. Jadi rumusnya adalah kita hitung ya, kita hitung ini ya. Kita hitung jumlah kemunculan sebuah event tadi ya dan labelnya. Kita lihat di sini. Nah, jadi kemungkinan bahwa munculnya event Sunny ya jika diberikan label yes itu sebanyak berapa? 2/9. 2 yang yes tadi 9 kan ya. Jadi 2/9. Begitu juga untuk outlook. Yang overcast itu 4 yang play yes dari 9 total kemunculan yes. Dan juga rain. Kalau rain 3/9. Nah, kita hitung nilai MLE-nya, yaitu Maximum Likelihood Estimator untuk setiap atribut. Ini atribut outlook dulu ya. Karena kita punya dua kemungkinan, yaitu yes or no. Jadi kita juga hitung yang no. Yang no tadi untuk yang sunny dan no itu 3/5, overcast dan no itu 0/5, rain dan no itu 2/5. Oke, pertanyaan saya, kalau misal kita punya 3 label, ya misalnya saya tambahkan labelnya, ini kan binary classification, hanya no or yes, no and yes saja kan. Misalnya saya tambahkan lagi unknown gitu ya, unknown, kita nggak tahu apa bermain tenis atau tidak gitu ya. Berarti ya kita harus tambahkan label satu lagi di sini, tambahkan kolom satu lagi. Jadi kolomnya ini bergantung jumlah kelasnya. Begitu juga untuk MLE ini, perhitungan MLE ini dari tiap kategori itu kita hitung berdasarkan labelnya atau kelasnya. Kalau kelasnya 2 ya berarti MLI-nya dari tiap kategori itu ada 2. Seperti itu. Dan ini kita lakukan untuk semua atribut. Ini untuk atribut yang outlook saja dulu. Temperatur kita juga hitung ya, baik itu yang yes, MLE untuk yang yes sama no kita hitung semua dari setiap kategorinya, dan juga untuk humidity. Ini humidity juga kita hitung ya, humidity-nya. Apakah high yes itu berapa, normal yes itu berapa, high no itu berapa, normal no itu berapa. Kita hitung semua. Setelah kita hitung nilai MLE-nya, ya kita sudah dapatkan nilai MLE-nya kan ya, Maximum Likelihood Estimator-nya. Kita tinggal hitung saja di sini, yaitu jika ada data baru yang seperti ini, karakteristiknya sunny, cool, high, dan strong, dia masuknya yes or no. Kita hitung dulu untuk yang yes. Jadi ini teorema Bayes ini kita hitung sejumlah banyaknya label. Karena kita labelnya ada 2, berarti teorema Bayes ini kita gunakan untuk label yang yes sama yang no. Gitu ya. Kalau kita lihat lagi, kembali lagi ke slide yang perhitungan MLE-nya tadi ya. Ini. Nah, untuk yang yes, kita hitung dulu. Kan rumusnya ini tadi ya. Posterior sama dengan likelihood dikali dengan PA. PA ini adalah probabilitas munculnya kelas. Kelasnya yes atau no, kita hitung. Karena tadi kita punya 9 yes dan 5 no ya. Nah, 9 yes dan 5 no, berarti totalnya kan 14. Jadi P yes-nya itu 9/14. Kita kalikan dengan P sunny diberikan event yes, P cool diberikan event yes, P high diberikan event yes, dan P strong diberikan event yes. Kita kalikan semua dari perhitungan yang sudah kita hitung dari tabel tadi ya. 9/14 dikali 2/9 dikali 3/9, 3/9 dikali 3/9. Ketemunya 0,0053 untuk yang yes. Untuk yang no, kita hitung juga. Nah, 5/14 dikali 3/5, dikali 1/5, 4/5, dan 3/5 sama dengan 0,206. Karena kita menghitung itu berdasarkan nilai maksimumnya ya. Dari tiap probabilitas kelasnya. Nah, di sini kita hitung ternyata yang yes itu lebih kecil daripada yang no.
Yang yes itu 0,0053, yang no itu 0,02. Jadi bisa kita klasifikasikan kalau datanya seperti ini itu no. Nah, pertanyaan saya, apakah ada yang terlewat dari rumus maksimum dari rumus teorema Bayes ini? Kira-kira apakah dari perhitungan ini ada yang hilang rumusnya? Coba saya kasih waktu mungkin 10 menit ya untuk melihat, atau 5 menit saja deh. Kira-kira dari teorema Bayes ini ya, apakah ada perhitungan yang hilang di sini? Ini kan posterior, ini likelihood, ini probabilitas munculnya sebuah kelas ya. Ini probabilitas munculnya sebuah event. Dari keempat ini, kira-kira apakah ada yang hilang? Nah, coba kalau Anda perhatikan, apakah memang ada yang hilang atau enggak? Coba Anda analisis. Kalau sudah ketemu yang hilang yang mana, bisa raise ya. Oke, dari perhitungan yang example tadi ya, contoh ya. Oke, jadi eh, kita kan menghitungnya itu dua probabilitas ya. Yang kita hitung adalah probabilitas untuk yes or no ya. Kita mencari probabilitas untuk yang yes ya. Misalnya kita punya atribut ya. Atributnya itu ada outlook ya. Saya lambangkan dengan O. Terus ada temperatur. Terus ada humidity. Sama ada apa terakhir? Wine ya. Ini ada atribut OTHW. Terus kelasnya itu ada dua, yaitu yes or no, gitu kan ya? Yes dan no. Jadi kenapa PB-nya itu dihilangkan? Karena kita menghitung perhitungan teorema Bayes itu kan gini ya, P yes gitu ya, yes dengan kondisi jika diberikan event O, T, H, W gitu kan ya, itu sama dengan probability dari munculnya O, P, H, W jika diberikan event no, yes, dikali dengan probabilitas P, no, munculnya yes, dibagi dengan dibagi dibagi dengan probabilitas dari P, O, T, H, W. Gini kan ya. Kalau kita menggunakan teorema Bayes kan seperti ini. P yes itu bla 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 ya dibagi dengan P, O, T, H, W. Ini kan PB-nya tadi. Terus bagaimana dengan yang no? Yang no juga sama. P, N ya, O, T, H, W sama dengan P, O, T, H, W diberikan event no dikalikan dengan probabilitas dari no dibagi dengan P, O, T, H, W. Nah, kalau Anda lihat di slide, sebetulnya di slide ini ya, kita kan nyari nilai yang maksimal ya. Kita cari nilai maksimal dari ini sama ini. Kita cari ARG max-nya. Ini kita bandingkan terus yang tinggi yang mana. Perhitungannya seperti ini. Sebetulnya ini kan sama nilainya. POTHW, POTHW, ini kan sama nilainya kan ya. Jadi bisa kita hilangkan saja. Kita hilangkan, kita hilangkan. Jadi kita cukup hitung likelihood-nya dikali dengan probabilitas munculnya Y sama N ini. Bisa dipahami. Jadi gini, analoginya misalnya saya mau cari nilai maksimal dari probabilitas sebuah event itu ya. Jika yes sama no ya, saya hitung menggunakan rumus ini. Tapi kita lihat pembaginya kan ini sama ya. Pembaginya sama, jadi kita hilangkan saja. Kalau nggak kita hilangkan pun nggak masalah sih. Tapi nanti nilainya akan semakin kecil gitu ya. Kalau kita bagi dengan nilai tertentu. Atau analoginya seperti ini. Eh,
Gimana ya analoginya? Kita menguji dua buah mobil gitu ya. Mobil apa? Mobil A sama mobil B. Atau gini aja. Saya mau adu lari, lari ya, cepat-cepatan lari antara saya dengan Naufal dengan Victor misalnya. Nah, Naufal sama Victor lomba lari dari apartemen Metropolis ke Ubaya. Masing-masing saya bawa beban 10 kilo, Victor juga bawa beban 10 kilo. Gitu ya. Terus saya lari. Kira-kira sampai Ubaya duluan itu yang mana? Kan kita nyari yang cepat gitu ya. Kalau analoginya di sini kita cari yang nilainya besar. Nah, misalnya saya nggak usah bawa beban, 10 kilonya saya hilangkan. Sama-sama 10 kilo kan? Saya sama Victor sama-sama bawa beban 10 kilo. 10 kilonya saya hilangkan saja, nggak usah saya bawa. Kan sama saja harusnya larinya kan ya. Dikasih beban sama nggak kasih beban, ya sama larinya. Yang penting saya sama Victor sama-sama nggak bawa bebannya atau sama-sama bawa bebannya. Tapi di sini kasusnya bebannya saya hilangkan. 10 kilonya saya hilangkan. Ini sama ini kita cari nilai yang maksimal ya. Ini sama ini kan kita cari yang maksimal. Ya, yang max itu yang mana ya? Yang kita cari nilai maksimumnya di sini. Nah, kalau kita nyari nilai maksimumnya dengan pembilang dan penyebut seperti ini, ya penyebutnya kan sama ini ya. Penyebutnya sama, bisa kita hilangkan saja, kita bisa abaikan. Gitu ya. Jadi yang kita hitung hanyalah likelihood-nya. Karena ini sama ini kan beda ya. Ini sama ini juga nilainya beda. Jadi kita bisa hilang. Ya, tepat sekali jawaban dari Marcella. Ya, betul. Jawabannya karena kita eh, probabilitas untuk tiap label itu memiliki penyebut yang sama. Jadi bisa kita hilangkan saja. Dibandingkan kalau kita eh, menghitungnya itu lebih kompleks kan ya. Kalau kita hitung ini juga bisa sih POTHW. Jadi probabilitas munculnya O, T, HW kita kalikan terus kita bagi dengan pembilangnya. Kan semakin kompleks perhitungannya. Jadi kita bisa hilangkan saja. Ya, jadi kalau bisa kita asumsikan ini ya, kalau saya punya persamaan N sama dengan ya, atau Y sama dengan X X dikali Y sama dengan X dikali Y dibagi A gitu ya. Sama Z sama dengan A dikali Z ya dibagi jangan B dikali Z dibagi A. Kalau saya mau cari nilai yang lebih besar antara Y sama Z, ya A-nya kan bisa saya hilangi karena sama-sama kan ya nilainya. Nah, seperti itu. Makanya di sini kita hilangkan PB-nya. Mungkin ada yang masih kurang mengerti, paham ya? Bisa dipahami ya? Oke, sambil kita break dulu mungkin ya. 10 menit ya. Nanti kita lanjut lagi pukul 10 lebih 55 sambil dilihat ya kalau mungkin ada yang masih belum paham bisa ditanyakan ya. Oke, kita break dulu, saya pause dulu ya. Oke, pertanyaannya seperti ini. Jadi ini kita punya dua perhitungan, yaitu menggunakan maksimum likelihood estimator sama maksimum a posteriori. Jadi yang sudah kita lakukan tadi itu adalah menggunakan maksimum likelihood estimator. Bedanya apa dengan maksimum a posteriori? Nah, bedanya adalah hanya di rumusnya. Kalau di MLE ya, kalau di MLE rumusnya seperti ini ya. Perhitungan untuk tiap atributnya itu kita hitung 2 ya, munculnya Sunny dan Yes itu 2 dibagi dengan 9 ya untuk menghitung likelihood-nya. Tapi kalau menggunakan MAP gampang saja, kita tambahkan nilai 1 di sini. Tambah 1 tambah 1. Jadi yang semula outlook ini 2, 4, 3, 9
Ini jadinya 2, 4, 3 jadi 3, 2 jadi 3, 4 jadi 5, 3 jadi 4. Gitu ya. Nah, totalnya ini kita tinggal tambahkan saja. Jadi ketemunya 12. Nah, mengapa kita menggunakan MAP estimator? Karena kalau kita lihat kasus sebelumnya, ada kemungkinan ya, yang mana outlook-nya itu overcast misalnya ya, dan play-nya no itu tidak ada kejadiannya, sehingga kalau kita hitung kan 0 gitu ya. Nah, nanti kalau ada data baru, data testing yang baru, kita menemukan outlook-nya overcast ya. Kalau ada datanya yang outlook-nya itu overcast ya, kita hitung probability-nya, pastinya nilainya no gitu ya. Nilainya 0. Kalau nilainya 0, pasti otomatis ya perhitungan teorema naive Bayes-nya pasti akan 0 karena ada satu kejadian yang tidak ada di dataset kita. Nah, solusinya biar nilainya tidak langsung 0 gitu ya. Kita tambahkan nilai 1 gitu ya. Kita tambahkan nilai 1 di setiap kejadiannya, sehingga kalau ada overcast ya di sini, overcast yang semula tadi 0, jadinya 1 di sini. Walaupun nanti hasilnya juga pasti kecil ya, karena probability-nya kecil, tapi paling enggak nilainya enggak langsung 0. Nah, itu gunanya kalau kita menggunakan MAP estimator. Nah, selanjutnya, apakah bisa jika naive Bayes itu kita gunakan untuk mengklasifikasikan data yang numerik ya? Jawabannya bisa. Kita menggunakan rumus Gaussian distribution di sini. Jadi untuk menghitung likelihood-nya ya, kemunculan event I jika diberikan kelas K, yang semula tadi perhitungannya seperti ini, yang semula perhitungannya seperti ini ya, seperti ini. Kalau kita menggunakan categorical features ya, jumlah kemunculan fitur XI sama dengan V dan kelasnya CK itu dibagi dengan kemunculan kelas CK. Nah, yang semula rumusnya seperti ini gitu ya, karena ini kategorikal. Nah, tapi kalau nilainya itu adalah numerik, kita menggunakan rumus seperti ini. Kita tinggal pakai saja, rumusnya adalah seper akar 2pi dikali sigma CK dikalikan dengan nilai eksponensial dari minus XI dikurangi mu CK dibagi dengan 2 sigma kuadrat CK. Oke. Kita tinggal pakai saja, sebenarnya gampang cara menghitungnya. Yang nanti kita ubah nilainya itu nilai XI-nya ini ya. Nilai XI-nya ini dari event atau observasi yang kita miliki kita masukkan di sini. Oke, ini contohnya temperatur sama humidity ini kita ubah menjadi nilai yang numerik ya. Nah, terus kalau ada data baru seperti ini, ya karena datanya yang datasetnya sudah kita ubah jadi numerik, jadi observasinya juga harusnya menjadi numerik ya. Yang pertama kita lakukan, kita harus mencari nilai rata-rata dan nilai sigmanya untuk tiap temperatur sama humidity yang yes, begitu juga temperatur dan humidity yang no. Nah, yang yes temperaturnya itu sekian ya. Kita cari nilai rata-ratanya. Kalau yang humidity kita juga cari rata-ratanya. Terus kita cari nilai standar deviasinya, sigma ya. Ini sigma tanpa kuadrat itu berarti standar deviasinya. Begitu juga untuk temperatur sama humidity ini kita cari nilai rata-rata dan nilai standar deviasinya. Setelah ketemu nilai mu sama sigmanya, kita tinggal masukkan ke rumusnya tadi. Ya. Jadi ini kan nilai sigmanya ya. Ini sigmanya, ini nilai sigmanya juga, ini nilai rata-ratanya, ini rumusnya, 2 dari rumusnya. Terus XI-nya, data yang baru ini, nah kita tinggal masukkan ke sini. Yang yes ya, yang yes kita masukkan di sini. Yang no juga kita masukkan. Yang no juga kita masukkan di sini. Begitu juga yang humidity-nya, yang yes kita masukkan, yang no juga kita masukkan. Ketemu likelihood-nya seperti ini ya. Nah, terus kita masukkan ke perhitungan likelihood seperti di awal tadi. 9414 kali 2/9, sedangkan yang humidity, temperatur sama humidity-nya karena dia bentuknya numerik, jadi kita masukkan nilainya dari sini. Terus ketemu nilainya sekian dan sekian. Dan jawabannya masih yang no di sini. Karena yang no yang lebih besar. Nah, ini kalau kita mau terapkan di Python ya, pakai algoritma naive Bayes ya, menggunakan library scikit-learn. Ini kita gunakan algoritma
sorry, kita gunakan dataset yang sama dengan KNN kemarin ya, menggunakan Iris dataset ya. Kita langsung coba saja di sini. ML week 6 KPB ya. Oke, kita langsung coba saja. Kita menggunakan dataset yang sama dengan KNN kemarin ya. Nah, kita pakai scikit-learn dot dataset ya. Kita import datasetnya dulu. Import load Iris ya. Oke, ini saya tambahkan teks dulu. Load bias load dataset. Oke, setelah kita load datasetnya dari library scikit-learn, kita coba bikin variabel untuk menampung datasetnya ya. Iris sama dengan load Iris seperti ini. Terus kita ambil nilai X-nya, iris.data, ini untuk nilai feature-nya, targetnya, iris.target. Ini. Kita coba print dulu shape-nya ya, shape dari X sama Y-nya ya, harusnya sejumlah nilai observasinya ya. Sorry, Y.shape. Oke, 150 data kita ada 150 observasi, kolomnya 4 ya, fiturnya 4 ya. Yang mana fiturnya ini semuanya numerik ya. Sepal width, sepal length, petal width, dan petal length semuanya itu adalah nilai numerik ya di KNN kemarin ya. Oke, setelah itu kita coba lakukan trend test split ya. Kita sudah load datasetnya. Selanjutnya kita coba lakukan splitting ya. Split to training and testing set. Itu ya. Nah, ini kita pakai library dari scikit-learn lagi. Dot model selection. Import train test split ya. Setelah itu kita definisikan X-train, X-test-nya ya. Terus Y-train, Y-test-nya itu sama dengan train test split. Ini kita definisikan misalnya X, Y ya, karena data yang mau kita split itu X, Y. Terus kita tentukan test size-nya itu umpamanya 40% ya, 0,4 dan random state-nya sama dengan start 1 ya. Seperti ini. Oke, nah ini kita sudah train test split, kita coba print X train sama Y train-nya ya, shape-nya. X train, terus X test ya, terus Y train dan Y test. Ya, kita pastikan ya. Ini untuk print shape ini sangat penting ya, untuk memastikan bahwa splitting data yang Anda lakukan itu sudah betul seperti itu. Nanti waktu kuis ya, waktu kuis itu soalnya tinggal melengkapi code gitu ya. Jadi Anda diberikan file notebook gitu, terus Anda cukup melengkapi sel-sel yang kosong, code cell yang kosong. Nah, tiap code cell itu sudah ada outputnya. Jadi kalau code Anda betul, otomatis ya outputnya sama dengan yang ada di code cell-nya gitu ya. Harusnya gampang ya. Nanti datasetnya sudah disediakan juga. Cara membaca datasetnya juga sudah disediakan. Yang Anda lakukan hanyalah melakukan preprocessing sama klasifikasi atau regresi ya. Nah, waktunya 2,5 jam. Sudah sangat lama ya. Anda bisa open apa saja, open video, open Google, open apa namanya slide, silakan. Yang penting tidak boleh open teman ya. Kalau terindikasi adanya plagiarisme, jadi ya Anda harus menanggung risikonya ya. Dan jangan lupa Anda harus merecord layar Anda gitu ya. Layarnya direcord ya waktu ngerjain
apa namanya kuisnya ya. Nanti recordingnya itu di-upload di ULS juga linknya. Harusnya bisa ya. Opennya open semua loh ya. Iya. Oh iya, sebentar. Saya coba cari. Dari email ya. Oh, yang email Pak Joko itu. Oh, kalau gitu nggak jadi, nggak boleh berarti kalau gitu. Yang boleh berarti open video recording ya. Sorry, harusnya nggak boleh ya. Sebentar, saya coba lihat. Oke, kalau gitu saya revisi. Terima kasih sudah diingatkan ya. Sudah diingatkan ya. Terima kasih. Ya. Hmm. Hmm. Yang waktu yang mana? Ya, yang waktu materi yang mana? Yang KNN. Oke, nanti kita bahas ya yang KNN. Harusnya sama, harusnya loh ya. Karena kita kan pakai random state yang sama gitu. Nah, random state-nya kan satu kemarin kalau di PPT. Oke, nanti kita coba lihat ya. Kita lihat setelah ini, kita bahas. Kita selesaikan dulu yang naik bias. Setelah itu kita bahas yang KNN, kita juga bahas yang tugasnya. Oke. Oh ya, tidak boleh mencari sumber secara bebas ya. Sorry, kalau gitu nggak boleh ya. Tapi Anda boleh bisa buka slide atau PPT video recording milik sendiri, sama buka apa namanya code milik Anda sendiri juga boleh ya. Yang sudah Anda pernah lakukan, misalnya yang di linear regression atau KNN di Jupyter Notebook atau di apa namanya di Google Colab Anda, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak apa-apa, video recording saya nggak apa-apa. Ya, itu kan sama kayak slide harusnya. Recording saya nggak apa-apa. Ya, oke. Ini sudah kita split train and test. Selanjutnya ini kita lakukan klasifikasi ya. Yang tiga ini klasifikasi. Klasifikasinya kita pakai naive bias from scikit-learn dot naive bias ya. Import Gaussian NP from scikit-learn dot matrix ya. Import akurasi skor. Oke, terus kita definisikan variabel untuk Gaussian naive biasnya ya. Ini untuk menghitung akurasinya, ini untuk memanggil library Gaussian naive bias. Kenapa kita pakai Gaussian naive bias? Karena kita menggunakan dataset iris. Yang mana dataset itu adalah memiliki nilai atribut yang numerik ya. Jadi kita pakai yang Gaussian naive bias. Ada Gaussiannya. Oke. Ini kita definisikan di sini Gaussian naive biasnya, terus kita lakukan training pakai fit ya, metode fit. Ya, ini kita ambil dari xtrain, ytrain. Oke. Oke, setelah itu kita lakukan prediksi. Nah, prediksinya ini kita tampung hasil prediksinya itu di sebuah variabel ypred. Terus kita panggil variabel Gaussian naive biasnya, kita panggil metode prediknya ya. Nah, yang kita predik adalah y-testnya. Terus kita hitung akurasinya ya dengan cara mengalihkan 100 dengan metode akurasi skor. Nah, akurasi skor ini membutuhkan dua parameter, yaitu kita bandingkan antara y-testnya dengan y-prednya. Oke, terus kita print akurasinya ya. Nah, akurasinya kita print di sini. Persen 0,2F biar nanti kita batasi 2%, 2 angka di belakang koma.
Oke. Wih, sebentar. Predik. Bentar, apakah ada kesalahan? Gaussian NB, X-train, Y-train, YP, GNP predik, Y. Oh, ini X-test ya kok. Ya, ya X-test ini, sorry. Oh, X-nya besar. Oke, 95% ya. Oke, kita coba kembali ke slide terlebih dahulu ya. Kalau di slide ini Anda bisa lihat, di sini Anda bisa menghitung correlation coefficient. Jadi sebenarnya gini, di video juga sudah saya jelaskan. Correlation coefficient itu kita gunakan untuk melihat seberapa berkorelasi antara sebuah atribut dengan outputnya. Karena di permasalahan klasifikasi ini, setiap label itu akan kita representasikan dalam bentuk angka ya. Kalau yang setosa itu 0, kalau versi color itu 1, sedangkan virginica itu 2. Berarti labelnya itu 0, 1, 2. Contohnya seperti ini. Kalau korelasi antara petal length dengan kelas atau petal width dengan kelas ini korelasinya tinggi, 0,9 sekian ya. Di atas 0,9 sekian atau di atas 90% ya korelasinya. Jadi artinya semakin besar nilai petal length sama petal width, maka kemungkinan kelasnya, labelnya itu adalah bernilai 2, bernilai tinggi. Berarti kalau petal length sama petal width-nya besar, maka dia ada kemungkinan bahwa data tersebut, observasi tersebut, miliknya Virginica atau label yang nilainya 2. Gitu ya. Nah, bagaimana dengan untuk yang nilainya negatif? Kalau negatif berarti dia berkorelasi secara berkebalikan. Nah, sepal width-nya kalau semakin besar, maka ada kemungkinan dia kelasnya semakin kecil labelnya. Nah, kalau sepal width-nya semakin besar, ada kemungkinan dia adalah observasi miliknya atau kelasnya itu adalah setosa. Kalau setosa kan 0 tadi ya, kecil ya kelasnya. Jadi semakin besar sepal width-nya, maka dia akan semakin identik dengan jenis setosa. Seperti itu. Nah, correlation coefficient ini sangat bermanfaat ya, sangat berguna jika kita ingin melakukan seleksi fitur. Jadi kita bisa ambil fitur-fitur yang correlation coefficient-nya yang tinggi ya. Kalau tinggi itu biasanya bisa lebih memiliki akurasi yang lebih akurat. Akurasi yang kita dapatkan dari pemilihan fitur ini bisa lebih akurat. Akurat sih relatif ya, tapi paling tidak bisa lebih mempercepat komputasi ya, jika dibandingkan kalau kita menggunakan semua kelasnya, tapi kita pilih saja kelas yang memiliki correlation coefficient yang tinggi. Nah, ini bisa kita pilih misalnya ya, kalau kita hanya menggunakan yang label yang nilainya 3 di sini ya, menggunakan naive Bayes, tapi kita hanya menggunakan petal width saja. Itu akurasinya semakin tinggi dan pasti computational cost-nya lebih rendah karena dia hanya menggunakan satu fitur saja. Nah, bagaimana dengan ini ya? Ini kekurangan dari naive Bayes ya. Kalau kita menggunakan naive Bayes, otomatis kita tidak mempertimbangkan korelasi antara atribut ya. Kalau yang ini kan relasi antara atribut dengan kelas. Kalau ini relasi antar kelas dengan kelas. Sorry, antara atribut dengan atribut. Ini antara atribut dengan kelas. Ini antara atribut dengan atribut. Jadi karena atributnya 4 tadi ya, ada sepal length, sepal width, sepal petal length sama petal width. Kita lihat korelasinya. Nah, ini kita try to remove the highly correlated features. Because naive Bayes itu naive Bayes is based on the assumption that the features are independent. Jadi kita coba hilangkan, ya kita hilangkan atribut yang memiliki korelasi yang tinggi. Kalau kita lihat di sini mana yang korelasinya tinggi? Ini bisa kita kasih label, misalnya di sini ya. Kita kasih label ini sepal length ya. Ini sepal width. Ini petal length, petal length.
Ini petal width ya. Terus ini juga sama. SL, SW, PL, PW. Nah, ini kan kita lihat korelasinya. Kalau korelasinya antara atribut yang sama ya pasti satu nilainya kan ya. Kalau dengan atribut yang berbeda ini, sepalen dengan sepal width ini dia tidak punya relasi yang tinggi gitu ya. Kalau sepaleng dengan sepaleng dan petal leng ini punya ya. Nah, sepaleng dengan petal width juga punya yang korelasi yang tinggi. Jadi sebenarnya kita bisa gunakan misalnya sepaleng dan sepal width saja misalnya. Karena kedua atribut ini memiliki korelasi yang rendah. Atau ini yang nilainya rendah itu petal length dengan sepal width itu juga rendah ya. Kita bisa coba. Tapi di sini kita hanya mencoba satu saja. Nanti bisa dieksperimen ya. Nanti ada bisa bereksperimen sendiri. Misalnya kita gunakan dua atribut yang korelasinya itu rendah gitu ya. Apakah menghasilkan eh, akurasi yang lebih tinggi atau tidak? Oke, nanti ini bisa dicoba sendiri. Ini karena waktunya juga terbatas, jadi kita bisa langsung diskusi saja mengenai apa dulu ini? KNN dulu atau verifikasi ya. Jadi sebetulnya yang sudah kita pelajari kemarin, kita memiliki yang namanya tahapan ya, baik itu untuk regresi atau klasifikasi ya. Tahapan yang kita lakukan pertama kali adalah kita eh, melakukan preprocessing. Preprocessing sendiri ini kita punya beberapa tahapan ya. Preprocessing yang pertama ini bisa kita sebut sebagai ini ya, solve or handling missing values ya. Jadi kita hilangkan dulu data-data yang not a number atau datanya yang hilang ya di atribut tertentu. Nah, bisa pakai solve or handling missing values. Setelah itu ya, setelah kita lakukan solve or handling missing values ini kita bisa lakukan yang namanya detecting outlier ya. Jadi data atribut yang nilainya itu berbeda jauh dengan data atribut yang sama tapi dengan observasi yang berbeda. Jadi outlier itu adalah data di satu atribut yang nilainya berbeda dengan observasi yang lain. Gitu ya. Ini kita bisa lakukan detecting outlier. Bentar, kok loading ya. Ini internetnya kayaknya masalah ini sebentar. Oke, sebentar ya. Nah, ini nggak kerikot kalau saya lanjutkan ini. Nah, saya freeze dulu. Bentar ya.
Oke, ya, jadi tahapan yang kita lakukan ya saat kita melakukan klasifikasi atau regresi itu yang pertama ya, regresi atau klasifikasi ya. Yang pertama kita lakukan yaitu melakukan pre-processing ya. Nah, pre-processing ini tahapannya banyak. Yang pertama ini urutannya biasanya kita solve atau handling missing values. Jadi nilai-nilai yang atributnya hilang itu kita hilangkan terlebih dahulu recordnya. Bisa dihilangkan, bisa menggunakan nilai min, median atau modus ya. Bisa juga menggunakan interpolate ya. Ini banyak ya. Kita bisa pakai dropna ya. Dropna itu untuk menghilangkan observasinya. Yang kedua kita bisa pakai interpolation ya. Interpolation atau kita bisa menggunakan min, median atau modus ya. Oke. Nah, ini untuk handling missing values. Terus tahapan yang kedua di pre-processing ini kita bisa mendeteksi outlier, detecting outlier. Nah, mendeteksi outlier ini juga banyak ya yang bisa kita gunakan. Yang pertama ini misalnya kita menggunakan IQR ya, interquartile range ya, atau menggunakan standar deviasi ya, standar deviasi. Jadi yang berada di luar interquartile range atau berada di luar standar deviasinya itu kita bisa lakukan deteksi outlier. Jadi kita anggap bahwa observasi tersebut adalah outlier. Yang ketiga, di tahapan preprocessing ini kita bisa melakukan yang namanya scaling ya. Scaling ini juga ada beberapa metode. Yang pertama, kita bisa menggunakan min-max scaler ya, atau kita bisa menggunakan standar scaler ya, standar scaler. Nah, ini rangkuman dari preprocessing ya. Atau normalizer ya, normalization ya. Kalau normalization ini biasanya kita gunakan untuk data teks ya. Tapi nanti untuk kuis normalization ini nggak ada. Jadi nggak perlu Anda pelajari, nggak masalah. Tapi untuk UTS nggak tahu ya. Barangkali nanti muncul. Oke. Ini tahapan preprocessing. Setelah kita melakukan preprocessing, ya kita bisa melakukan regresi ya. Regresi atau klasifikasi ya, tergantung permasalahan yang mau kita selesaikan. Ini tahapan preprocessing. Setelah itu kita juga punya data ya. Data itu kita umpamakan menjadi X, Y. X itu features-nya, Y itu targetnya. Gitu kan ya. Ini akan kita bagi menjadi train split sama test split ya. Ini kita bagi menjadi train split sama test split. Nah, tergantung berapa persen ya, berapa persen proporsinya. Tapi di sini saya tuliskan saja misalnya kita bagi menjadi X train dan Y train ya. Dan X test dan Y test. Seperti ini kan ya. Nah, pertanyaannya preprocessing ini mau dilakukan di mana? Apakah di dataset secara utuh atau di training saja atau di testing saja gitu kan ya. Jadi jangan khawatir nanti waktu kuis akan ada petunjuknya. Misalnya disuruh mau handling missing values, mau diterapkan di mana? Di dataset utuh atau di dataset training saja atau di testing saja, itu ada petunjuknya waktu di kuis ya. Nah, ini nanti bisa Anda ikuti saja, di kuis itu sudah ada petunjuknya. Kalau solve or handling missing values ini sejatinya ya, harusnya kita terapkan di sini. Di dataset kita yang utuh. Misalnya kalau dataset kita ada yang kosong misalnya ya, kan nggak mungkin kalau sudah ada yang kosong terus kita split menjadi training sama testing, otomatis kan kalau kita hanya terapkan di training saja, ada kemungkinan yang di testing itu ada yang missing values. Kalau ada salah satu observasi yang missing values, kalau kita nanti lakukan klasifikasi atau regresi pasti akan muncul error. Karena kan nggak mungkin algoritma klasifikasi atau regresi itu menerima atribut yang nilainya kosong. Gitu ya. Kalau deteksi outlier, gimana? Deteksi outlier apakah diterapkan di semua ya? Atau di training saja? Atau di testing saja?
Nah, ini sebetulnya kalau outlier ini, deteksi outlier ini bisa kita terapkan dimanapun sih. Nah, tapi biasanya kalau outlier ini kita terapkan di dataset training ya. Karena asumsinya kan kalau kita punya data ya, dataset kita gunakan untuk melatih model kita, baik itu model regresi atau klasifikasi, otomatis dataset testing ini kan kita sembunyikan ya. Ini kita sembunyikan. Model klasifikasi kita nggak boleh tahu dataset testing ini. Gitu kan ya. Jadi nanti outlier ini biasanya kita terapkan di dataset training ya. Kalau scaling, nah, pertanyaan saya sekarang scaling. Scaling ini diterapkan di mana? Di dataset kita yang utuh, atau di dataset kita yang training saja, atau testing saja, atau gimana? Bagaimana menurut Anda? Kira-kira scaling ini kita terapkan di dataset yang mana? X, Y, X train, Y train, atau X test, Y test? Ingat ya, kalau kita pakai apa namanya scaling itu kan ada dua metode ya, fit transform sama transform kan ya. Ada yang tahu kira-kira gimana? Ya, kemarin kita ingat ya di mana di scaling itu kan kalau baik itu pakai min max scaler atau standard scaler atau normalization, kita punya metode fit transform ya, sama transform. Gitu kan ya. Fit transform sama transform. Ini kan ya. Atau kalau di PPT emang agak beda. Di PPT bisa gini, fit ada fit sendiri, ada transform sendiri kan ya kalau di PPT. Tapi sebenarnya sama. Tapi kalau Anda lihat di video yang saya jelaskan, di recording saya menggunakan cara yang kedua ini, fit transform sama transform ini. Nah, biasanya gini, kalau scaling itu pertama kita lakukan, kita terapkan di dataset training dulu kan ya. Kita terapkan di extrain dulu. Tujuannya apa? Min max scaler atau standar scaler ini dia punya informasi. Kalau misalnya kita menggunakan min max scaler, pasti kita harus mengetahui nilai minimum sama maksimum dari sebuah atribut tertentu kan ya. Nah, karena tadi seperti yang saya jelaskan, X test sama Y test ini kita sembunyikan dulu dari model klasifikasi atau regresi kita. Jadi fit transform. Kita lakukan min max scaler ini di dataset training dulu. Setelah itu baru di sini kita terapkan di dataset testing. Jadi informasi untuk men-scalingkan itu kita ambil berdasarkan data trainingnya, terus kita terapkan di dataset testing. Seperti itu. Jadi kalau bisa kita simpulkan di sini, ini scaling ini kita terapkan di dataset training dulu menggunakan yang namanya fit transform ya, fit transform. Ya, terus untuk dataset testingnya juga kita terapkan juga scalingnya. Nah, tapi menggunakan transform di sini. Oke, jadi kurang lebih seperti itu nanti. Kuisnya nanti kurang lebih seperti ini ya tahapannya. Harusnya kalau Anda memahami tahapan ini, kuisnya tinggal jalan saja. Oke. Nah, kalau kita lihat ya di tugas yang Anda kerjakan terakhir di week ketiga ya, mengenai regresi untuk memprediksi harga rumah ya di Boston, di kota Boston gitu ya. Nah, ini saya pengen tahu ya. Saya pengen tahu di pekerjaan yang sudah Anda kerjakan, ya, siapa yang sukarela menunjukkan pekerjaannya silakan, karena nanti akan kita diskusikan bersama, akan kita komentari bersama, barangkali nanti itu bermanfaat untuk kuis Anda ya. Nah, silakan Anda join dulu di yang mau untuk menunjukkan programnya, join dulu di sini ya, di ubaya.id. Ini awal di Zoom ini ya, biar nanti Anda bisa menunjukkan pekerjaan Anda di share di mana, di PP apa, di proyektor, biar nanti kelihatan semua ya. Passwordnya passwordnya 1 2 3 4 5, silakan. Nanti yang bahas tentang KNN juga yang kok hasilnya bisa beda ya, join dulu di Zoom ini ya. Oke, saya sudah enable waiting roomnya saya disable ya. Jadi silakan yang mau menunjukkan boleh silakan.
Adanya doang. Itu saya pakai 11 atribut selain besar dan S. Terus ini saya cek missing value-nya itu udah ada. Oke. Makanya saya tidak handle missing value-nya. Soalnya dari datasetnya itu missing value-nya itu kayaknya langsung dibandingkan nol. Oke. Jadi proses yang digunakan itu dari pertama itu sebenarnya berapa kali segala dia sudah mulai itu baru saya lakukan polinomnya. Selanjutnya training datasetnya itu dengan data trainingnya itu 60%, tesnya itu 40%. Oke, saya potong sedikit sebentar seberapa coba di scroll up lagi. Ya. Di waktu scaling tadi mana scalingnya? Scalingnya menggunakan min max ya. Iya. Oke, ini kamu terapkan langsung di semua dataset ya, X ya. Iya. Oke, seharusnya ya scaling itu kita lakukan setelah kita splitting datanya menjadi trend set sama test set. Jadi yang trend set itu yang kita fit transformkan. Begitu. Terus yang X-test-nya ya, itu yang kita transformkan. Seperti yang tadi saya jelaskan ya. Jadi scaling itu kita terapkan setelah kita split trend set sama test set, gitu ya. Oh, berarti untuk trendnya itu di scaling nanti digunakan ke data testing-nya. Betul. Ya, jadi scalingnya berdasarkan informasi dari dataset training. Nilai min sama max-nya jadi trainingnya. Oke, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Lanjutkan aja dulu. Oke. Untuk model evaluasinya dari skor untuk training dan skor testing sama MST-nya. Oke, dapat berapa persen? Oke, R-square-nya untuk train itu 0,89, untuk tes 0,83. Oke, sudah mendekati 1 ya. Oke, sebentar, coba di target ya, di Y-nya, di data targetnya, itu kamu melakukan normalisasi juga atau enggak? Scaling juga enggak ya? Oke, ya. Berarti kalau dapat MSE sekian berarti sudah mendekati 0. Bisa dibilang bagus. Tapi karena tadi scalingnya kita terapkan di dataset secara utuh, jadi ya bisa jadi beda kalau nanti scalingnya kita lakukan setelah splitting sama training set sama testing set. Oke, nggak apa-apa. Oke, nanti waktu kuis hint-nya seperti itu ya. Scaling itu kita terapkan setelah splitting ya. Ini mendeteksi outlier apa dilakukan juga? Enggak. Oh, enggak. Oke, detecting outlier nanti juga setelah training split sama testing split juga ya. Oke. Terima kasih Subrata ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Betul. Enggak, kalau nanti pre-processing untuk handling missing values itu kita terapkan di dataset secara utuh. Karena kan dia harus mengisi nilai yang kosong kan. Kalau kita split, sebetulnya kalau mau di split dulu baru pre-processing untuk handling missing values sih ya boleh-boleh saja sih. Tapi kan sama saja kalau di awal kita lakukan handling missing values, dataset kita secara utuh belum kita split, terus kita handling missing values kan lebih kerjanya kan sekali di awal kan ya. Nah, seperti itu. Oke.
Ada lagi yang mau ditanyakan dari seberata? Oke, oke, oke. Yang lain silakan kalau mau menunjukkan pekerjaannya, boleh ya. Nanti kita bisa diskusikan bersama. Silakan. Kalau mau menunjukkan langsung join saja ya di bisa di zoom in lagi. Oke, satu kali lagi coba di zoom in lagi. Oke, sudah cukup cukup. Oke, eh bisa langsung ditunjukkan saja di bagian apa matplotlibnya ya, show plotnya yang katanya beda tadi ya. Oh ini beda ya. Oke, coba di kayaknya kebesaran deh. Zoom out satu kali lagi coba. Zoom out. Nah, oke. Coba dimulai dari awal dulu, dari sel sel code sel yang awal. Kita coba lihat satu-satu ya. Oke, ini ya. Load datasetnya oke. Splitnya random state-nya juga sama ya. Terus ini untuk apa? Min max ini untuk nyari nilai minimum sama maksimumnya tadi ya. Hmm, oke, nggak pengaruh ya. Langsung ke code cell berikutnya. Ini correlation coefficient-nya. Oke, ini masih sama ya nilainya ya. Oke, terus next. Oke, ini ya. eh pakai next classifier. Oke, range-nya mulai dari 1 sampai 31. Oke, terus number of neighbors-nya sama dengan K ya. Oke, fit extend y-train, KN predict test. Oke, oke. Oke, coba lihat di bawahnya tadi. Saya coba sambil buka itu ya. Beratnya. Ini beda ya. Oh, sama. Yang beda yang waktu. Oh, mau mencari itu ya. Yang apa namanya punya korelasi koefisien yang tinggi ya tadi ya. Oh, petal length sama petal. Ya, makanya yang correlation koefisiennya yang tinggi kan ya. Yang petal length sama petal width saja. Hanya mempertimbangkan dua saja kan ya. Ini beda. Saya coba buka ya di itunya di slide-nya dulu sebentar. Sambil coba lihat code-nya. Code-nya bisa dilihat kan di scroll. Nah, oke, bentar. Oke. Mungkin yang lain bisa ngasih komentar juga. Mungkin ada yang code-nya yang berbeda atau gimana. Harusnya sih sama harusnya. Harusnya sih sama. Oh, sebentar. Ini kamu pakainya yang mana? Yang petalang sama petal width ya? Oke. Beda semua ya. Tapi yang pertama yang pakai semua masih sama ya. Yang lain sama juga atau ada yang beda? Bentar ya. Sama di slide. Punya, sama punya nyarian. Atau semuanya sama kayak punya nyarian? Jangan-jangan slide-nya yang salah. Bentar. Oh gitu. Bentar ya. Saya coba cek dulu. Saya coba buka code saya dulu ya. Gak apa-apa, di share screen aja. Jangan di stop ya, share screen-nya.